Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musa'bihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat, wal sultan, wal kamal, wal jamal, wal kibriyai, wal ijabarut. Wala ya'futu, wala ya'abudu abada. Suhubukum kuddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berbicara mengenai kodrat, jangan kita melihat kodrat Allah dulu pada diri, tapi lihat kodrat diri dulu. Apa yang dikatakan kodrat diri? Di dalam diri kita menemui kitabnya 3 huruf dalam Al-Quran, yaitu Alif Lam Mim. Artinya apa? Di sini ada rukun Jabariyah, Hijaiyah dan Falakiyah. Berhubungan erat dengan kemampuan kita, ada akal, ada iman, ada ilmu. Apa yang ada lagi di situ yang tidak ada dalam Al-Quran, yaitu adalah nafsu. Kodrat nafsu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nafsu ini juga tidak satu dan sangat banyak. Tapi dalam pengkajian tauhid kita tidak mengkaji nafsu, tapi harus bisa memaknai gara-gara akal dan nafsulah Al-Quran ini menjadi keselamatan bagi umat. Mana keselamatan bagi umat?
dipersulit kita dalam bentuk bahasa, dipersulit kita dalam bentuk ibadah, dipersulit dalam bentuk makna, dipersulit dalam bentuk ilmu. Tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya Allah menyelamatkan manusia dari kelicikan akal dan nafsunya. Maka inilah yang menjadi hakikat dan makna atau dalam bahasa al-hikmah. Jadi kalau kita merasa kesulitan belajar, wajar karena kita pakai akal. Kita merasakan susah, wajar. Kita ngejar ilmu pakai iman. Nah, disinilah persoalannya. Jadi, pemahaman ini ada di tingkat paling atas. Pemahaman ada di tingkat paling atas dengan derajat muslim yang sangat tinggi, yaitu muslim arifin. Ya, orang yang sudah arif dengan kiat-kiat Al-Quran. Orang yang sangat memaham dengan kiat makna dalam Al-Quran. Sekarang kita berhadapan dengan kajian tauhid yang menyita kemampuan pemahaman dan kiat. Yang menyita kemampuan pemahaman dan kiat. Kita contohkan, kita tahu dalam kajian wujudnya, kodratnya kita bisa. Begitu kita menyampaikan kepada orang lain, kenapa kita tidak bisa mendapatkan keindahan? Padahal kita sudah tahu kajinya. Begitu kita sampaikan, kok enggak indah-indah ya? Kok orang enggak terharu? Kok orang enggak merasa tinggi bahasa kita? Ini disebabkan oleh apa? Karena kesempurnaan ilmu itu ada pada hati kita. Kalau hati kita dorongannya kecil untuk mendapatkan jalan kepada Allah dan mendapatkan dan menjadikan kajian ini adalah sebuah titian menuju Allah, maka dia pasti berharap kaji ini turun terus dan semakin meningkat. Tapi kalau dia belajar dan belajar menuntut ilmu supaya ilmu ini mustajab, dia akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Begitu jamaah sekalian untuk peringatan dan pemberitahuan, karena rata-rata di kelompok murid belajar itu adalah lemahnya dorongan niat. Itu ya. Sementara apa? Dia tidak merasakan kegelisahan tidak bertuhan kepada Allah. Padahal jarak kita dengan kucing itu cuma 1 meter paling jauh. Tapi kenyataannya kehadiran kucing di depan kita bukan menjadi peringatan. Malah kita lalai menjadi kucing juga, melihara kucing sampai tidur dengan kucing. Padahal kalau kucing itu bisa bicara, sama kita model tidurnya, bangunnya juga sama. Nah, inilah jamaah sekalian. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman tadi, ingat, terlebih awal Islam sudah mengingatkan dari dahulu. Ya, wajib bagi akal, mustahil bagi akal. Ya, jangan lupa. Ya, jaiz bagi akal, jangan lupa. Artinya itu menuju kembali kepada kemampuan. Tolong suaranya, Said. Pak Said, tolong di mikrofonnya Pak Said. Ya, artinya seperti itu. Jadi jangan dipikir wajib bagi akal, mustahil bagi akal, jaiz bagi akal. Jangan dipikir diam. Kita akan mengadakan reaksi. Sejauh mana
kemustahilan bagi akal ini bisa berjalan. Memang tajalli akal tidak ada di dalam diri, tapi akal itu bukannya dia tidak mampu mengkaji mustahil, mampu, ya, mampu sekali dia. Jadi untuk itu coba kita tingkatkan pemahamannya. Nanti akan kita coba di dalam muzakaroh kita uji pemahaman kita untuk muzakaroh. Baik jamaah semuanya, mari kita lakukan muzakaroh. Dengan saya kalamkan muzakarohnya, dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan. Terima kasih Buya. Kepada saudara, temanku, saudaraku, nanti kalau sudah selesai bertanya, cepat-cepat ditutup mikrofonnya sehingga tidak mengganggu. Silakan kepada saudara semua yang bertanya, monggo. Silakan Pak Salani Sidik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Buya, ada saya pelajari hakikat diri batin. Di dalam diri batin ada yang dinamakan Nur, Nur Muhammad, Nurullah, Nur Hak. Yang kedua ada di wadi mani manikam. Ketiga napas tanapas nopos ampas. Yang dimaksud ini yang mana ini Bu? Oh, saya juga nggak tahu itu gimana itu. Iya. Jadi kenapa itu saya tidak mau membahas terlebih dahulu? Karena pembahasan itu bisa menyita satu kemampuan. Tapi kalau sekedar untuk memperkenalkan saya masih bisa. Nah, terjadinya diri hakikat itu berawal dari 12 kodrat. Ya. Nah, 12 kodrat itu yang pertama yang ada dulu adalah kodrat batin. Nah, kodrat batin ini dia ada di 4 kodrat. Dia ada di kolbi, dia ada di kolbi, dia ada di markubah, dia ada di ma'ni, dan dia ada di jasad. Ya, begitu juga dengan kodrat zat. Ya, kodrat zat ini juga ada di tempat 4 yang sama. Ya. Yang kedua, yang ketiga kodrat nur. Nah, kodrat nur ini itu juga ada di tempat yang sama. Subhanallah. Pak Saidul, Pak Salani dimatikan dulu mikrofonnya Pak Saidul, Ya. Pak Salani. Bisa, nanti teman-teman bisa langsung klik di reset. Astagfirullah. Rio tuh Pak Rio. Nah, ya sudah bisa di Ya, jadi kalau kita paham, kita sudah paham, jadi kita harus tahu 4 kodrat tadi. Jadi kalau untuk mencari jalannya, semua 4 ini akan bergabung dengan 3-3-3-3. Ya, nah dia akan bergabung dengan 3-3. Nah, contoh apa? Kalau kita mengkaji dalam kodrat qalbi, sir bagi Allah bersifat batin. Nah, ini juga 4 ini tinggal tambah 3 lagi. Di kodrat jantung markubah batin, dia yang 4 akan naik 3 lagi. Nanti juga di makni begitu, 4 3 lagi, akan tambah 3 lagi. Nah, nanti di jasad itu ada 4
3 lagi menjadi 7. Nah, jadi begitu. Jadi untuk penempatan saya masih sampaikan dia ada di tempat 3 kodrat tadi. Ya, tambah jasad berarti 4. Gitu ya. Nanti untuk tajalinya, makomnya, nah ini yang dikatakan mim kepada kepala itu, ya, mim ha mim dal. Jadi kalau mim pada kepala ini, di sini tajali kodrat, tajali daripada batin. Ada ampas, ada tanapas, ada nupus, ya. Nah itu tajalinya di situ, itu tajali batin, ya. Nah apabila kita sudah memakai ma'rifat, dia akan masuk memasuki alam azalinya jasad kita ini. Gitu, dia akan merubah semuanya. Gitu, paham? Jadi untuk penempatan saya kasih tahu, untuk tajalinya belum bisa karena itu menelan suatu kaji yang sangat tinggi, pemahaman yang sangat tinggi. Kalau kodratnya kita tinggal tunjuk pakai telunjuk bisa. Ya, di sini makomnya. Tapi cara tajalinya dia terhubung kepada 3 makom tadi. Gitu. Makanya 4 tambah 3, 4 tambah 3, 4 tambah 3, 4 tambah 3 dia. Itu agak lama perjalanannya. Ya. Tuh. Sementara dia berasal, dialah yang menjadikan 4 zat di wadi manikam dan 4 nur pada nur Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ha Allah. Gitu. Dia asal usulnya. Menjadinya akhirnya menjadi jumlahnya kalau 3 kali 4 berapa? 12. 12. Berarti menjadi 2 makom. Makom ini dinamakan 6. Makom alam. Alam Masehi dengan alam Hijriyah. Perhitungan Masehi jatuh ke Adam dan perhitungan Hijriyah atau 6 kedua jatuh kepada Muhammad. Disinilah perubahan dari jam. Ada jam 13, 14, itu sudah Hijriyah itu. Kalau Masehinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, begitu. Nah ini kuasa alam 6 pada Adam, kuasa alam 6 pada Muhammad. Ini yang menjadi 12 bulan dalam 1 tahun. 6 kuasa Adam, 6 kuasa Muhammad. Bukan 6 jumlah, tapi 6 itu masa. Paham? Insya Allah. Jadi dipahami dulu, karena kita nggak boleh belajar itu lompat-lompat. Ya, ingin tahu boleh, belajar belum boleh. Ya, baik. Insya Allah. Lanjut yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salani, mohon tangannya ditarik kembali. Ya, silakan Bapak-bapak yang lain. Silakan. Saya Asep itu Pak. Asep itu Pak. Ya. Silakan Pak Asep, silakan Pak Asep, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya menjelaskan tentang akal dan nafsu. Kedua hal ini sangat benar-benar sangat mengganggu, Buya, kalau kita tidak bisa mengatasinya, Buya, dalam perjalanan kita. Ya, mohon dijelaskan cara mengatasi akal dan nafsu itu, Buya, gimana caranya, Buya? Iya, sebetulnya tidak perlu diatasi, ya. Kenapa? Nah, akal ini ada namanya dalil akhli, sementara nafsu itu dalilnya nagli. Sebetulnya bagus, ya. Maka dinamakan nafsu mutmainah itu. Sebetulnya dia baik. Nafsu itu bukan tidak baik.
Cuma kalau dia tidak mendapatkan jalan, maka dia akan mempengaruhi kadarnya. Ya, kadarnya ini akan naik kalau umpamanya ma'rifat tidak berjalan. Kalau ma'rifat ini kurang kuat, yang kuat malah akal. Nah, yang kuat malah nafsu. Jadi kalau menurut saya bagus ada sebagai bentuk uji coba, ya. Nah, kenapa gitu? Disinilah kelihatan keberhasilan kita, ya. Karena ternyata contoh sekarang, kenapa kita mabuk-mabukan itu berdosa? Kenapa? Karena kita akan merusak akal, ya. Berarti merusak akal juga berdosa. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa paham, akal ini sangat indah. Cuma Allah bilang fi'lu mumkini autarkuhu. Jadikanlah pikiranmu berpikir mungkin tentang aku. Jadi jangan dibantah. Ya. Apa dicari-cari, jangan gitu. Begitu ada ketentuan dari kajian, ini kodratmu, ini iradatmu, insya Allah jadi Buya. Tuh, akal tuh akan masuk di situ menjadi pendorong yang paling kuat. Ya. Jadi yuwaswisu fi sudurinas, was-was, ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu sebetulnya siapa? Karena kita ada di antara akal dengan nafsu. Karena kita wama bainahumanya di antara akal dengan nafsu, iya ragu-ragunya keluar. Tapi kalau kita ajak akal dan nafsu ini tunduk kepada Allah, nah kalau saya tunduk, kalian juga tunduk. Nah ya, nah jadi kalau kita sudah bicara dengan Allah seperti itu, mereka tuh akan ikut. Nah, keindahannya itu akan maujud. Jadi jangan kita salahkan. Kenapa? Pengakuan kita yang kurang kuat, akal kita salahkan. Nah, kalau akal nggak ada, coba begitu mengkadimkan butuh akal, mampus akal itu menghadapi kodrat zat Allah. Dilihat pulang rumah, istri udah kayak apa bengkaknya. Karena akal kita sudah nggak ada, udah jelek semua. Jadi tidak ada yang harus disalahkan. Ya, jadikan itu suatu keindahan. Allahumma ki sultanil azim wazil manil kadim wazil wajihil karim wa walil kalimati tamati wa da'ana kusil minal haq. Jadikanlah aku raja di dalam diri engkau yang akan mengatur engkau. Apabila engkau rajakan aku, maka aku akan mengajarmu, menyelamatkanmu, akan melindungimu. Nah, begitu. Makanya jangan sampai telinga kita ini mendapatkan pemahaman-pemahaman yang akan membuat akal kita tertarik. Makanya disuruh kita berkumpul dengan orang soleh itu supaya jangan sampai terpengaruh kepada akal tadi. Itu makanya dibutuhkan pemahaman yang kuat sehingga akal ini selamat. Dia bisa mengindahkan, dia bisa menyempurnakan, dan dia bisa tidak mengganggu. Asal kita benar-benar derajat kita memang di atas dia. Makanya kalau saya dulu belajar, kita akal ini adalah Perdana Menterinya nih. Jadi dia begitu dapat informasi dari pasukan-pasukannya, dia bilang, aduh, kita tanya dulu akal nih, benar enggak? Kata mata, kata telinga. Nah, akal ini dia tanya lagi ke hati. Hati ini adalah raja ini. Nah, dia tanya, oh begini. Barulah diterima oleh jasad. Jadi kalau kita umpamanya
mendengar suatu bahasan, jangan cepat-cepat terjadi tanggapan dulu. Biarkan orang bercerita sampai selesai di depan kita dan kita bernapas dengan tenang. Maka akal tidak akan berkuasa. Itu aja caranya Pak Sep. Umpama kita udah pulang, istri ngadu, rupanya dia berantem sama tetangga, ini umpama nih. Atau berantem sama anak, woi Pak, bininya udah nenek. Oh insya Allah, ada RT enggak? Jadi kita, biarkan dia cerita dulu, ya kan? Nah, karena kita dah tahu, ini pekerjaan akal. Dengan tenangnya kita, nah cobalah bicara. Nah itu paling enak. Jadi jangan ada penyambutan dari tindakan akal dengan buru-buru. Pelan-pelan saja. Gitu ya. Insya Allah gitu. Jadi makanya kita belajar ngomong tuh jangan belajar cepat-cepat. Terus bagaimana? Ya Allah kok bisa begitu? Terus gimana? Nah jangan kita belajar. Insya Allah. Jadi nantilah kita atur. Insya Allah. Ya. Nih. Nah, jadi kalau kita jadikan percandaan semua dengan senang hati, pemberontakan akal itu enggak ada. Karena dia wajib ada dan tidak boleh dianiaya. Gitu. Ya. Paham? Pasti. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Insya Allah. Nah, umpama seperti saya nih sering ngalamin. Wah begini nih, bagaimana nih coba. Oh mana coba ulang lagi berantemnya coba. Mulai coba dari selagi saya jadikan aja bercandaan. Jadi karena akal kita udah santai aja gitu ya. Oh ada orang ngadu, nah kita lebih enak nih. Nih akal maju dulu nih, sortir dulu orang ngadu nih, ya Pak. Kudrat Allah tenang aja dulu kan gitu. Jadi ada keindahan yang sangat luar biasa. Makanya dia bilang Allah hidayatul fikri wa hidayatul iradah. Jangan akal ini tertekan dan jangan pula hati itu dalam tekanan. Nah inilah makanya menuntut ilmu itu tidak boleh dalam tekanan gitu. Insyaallah ya. Insyaallah Buya. Terima kasih Pak Asep. Silakan Pak Ridho. Iya silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Buya tausiahnya tadi sempat menggelitik saya. Terutama Buya menyampaikan di mana kita sering melihat pada kenyataannya orang tidak gelisah ketika selama hayatnya sama dia hampir umur sudah tua tapi tidak mau belajar atau mengenal Allah. Lah pertanyaan saya Buya, apakah itu termasuk hati yang mati atau yang Buya sampaikan wafi kolbi ala kobatun itu Buya, hati yang mati? Karena sampai sudah setahun tua itu dia nggak mau belajar Buya, tidak ada kegelisahan di hatinya Buya. Mohon penjabaran. Iya. Jadi begini, hati ini dia reaksinya hanya dua yang diizinkan Allah. Ya, reaksinya untuk kita itu hanya dua. Yang pertama mukazzabal fuaddu maroha. Fuaddu maroha. Ya sungguhnya hati yang sudah fuad itu tidak bisa berdusta. Nah, ya kan? Yang kedua, itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Sesungguhnya hati halus itu ya apabila datang firasat maka itulah datang dari aku. Nah, jadi tergantung kita memiliki kontak batin ke dalam hati dalam sehari-hari. Nah, ibarat robot main-mainan tuh ya ada baterainya. Jadi kita selalu terhubung dengan baterai kita. Nah, ya kan? Nah, kadang-kadang kita lupa nih melihat aja ke situ, bikin keputusan baterai kita sudah lemah, kan gitu. Nggak zikir, nggak diisi, ya kan gitu. Akhirnya melemah dia, gitu. Nah, akhirnya keputusan kita salah.
Gitu kan? Nah, cara memperkuatnya apalah? Nah, itu dengan fuadun tadi. Merasa ada Allah dan kita nggak lancang bersikap, nggak lancang bicara, nggak lancang-lancang ngapain aja, karena di situ adalah fuadun, merasa ada Allah itu dalam kalbi sampai menuju wajibul wujud, gitu, sampai wajib, gitu ya. Wajibnya gimana? Makan nggak lancang, minum nggak lancang, ngomong nggak lancang. Kalau dilihat orang, jangan kita tampilkan kita yang dilihat pertama. Sesungguhnya dia melihat Allah. Ya. Jadi begitu. Jadi jangan kita tuh lancang. Jadikan dia kulit depan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Tubuh ini kan ada 3, ya kan? Ada laha, ada lahi, ada lahu. Nah, diri yang lahu ini seluruhnya adalah Rabbani. Sampai kalau dikaji satu-satu, Rabbani ini bagi 3. Nah, kan gitu. Tapi kalau dikaji satu semuanya, Nurani, Rohani, Rabbani, akhirnya menjadi Rabbani semua. Nah, diri penguasa. Nah, gitulah kira-kira ya. Diri yang sangat berkuasa, dia yang menguasai semua. Rabbani al-hujudana. Kan sesungguhnya aku ini adalah diri yang menguasai. Jadi itu, jadi kita tingkatkan pemahamannya, gitu aja. Insyaallah. Memang benar Buya, ketika sudah fuadun itu ada petunjuk yang kita bisa tangkap sehingga kita mampu menyelaraskan kehendaknya itu. Benar itu Buya. Dan betul-betul nyata Buya. Terima kasih Buya kajiannya. Insyaallah Buya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho. Silakan Pak Ramadan. Ya, terima kasih Pak Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya soal akal tadi yang Buya bahas. Yang kata Buya mustahil bagi akal dan wajib bagi akal dan mudah bagi akal. Mohon wawasannya kembali Buya. Ya, berarti untuk perhatian 2 pertanyaan yang sama antara Pak Asep dengan Ramadan akan saya lanjutkan. Tolong dua-duanya bisa memahami lanjutan kajian tadi. Bicara kita kembali kepada akal, inilah sebuah batin mutlak bagi diri kita. Dinamakan akal itu kalau kolbinya disebut mindah. Nah, jadi kalau itu untuk basar, basir, basirun masih bisa diatur oleh akal. Nah, ini artinya apa? Bukan akal-akal keduniaan, tetapi akal mindah. Mindah itu nama batin akal. Jadi kalau dia menerima tajalli ma'rifat itu dinamakan mindah. Nah, nanti insyaallah tidak lama lagi saya akan membuka seminar ma'rifatullah dengan mengendalikan mindah. Ya, cara melatih mindah ini akan saya seminarkan, ya. Nah, ini yang akan kita lihatkan bagaimana cara mindah itu bekerja. Itu ada latihan fisiknya, mindah gitu, ya. Nah, itu insyaallah. Jadi akal itu bukan main-main. Akal itu adalah batin mindah. Batin akal itu namanya mindah. Kalau dalam HP chipnya. Nah, gitu ya. Jadi yang diharapkan adalah kepedulian akal terhadap kaji dalam mengindahkan, tapi bukan membuat keputusan. Karena akal adalah pertimbangan. Kalau dulu nama kantornya itu DPA, ya, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kalau itu ada di diri kita namanya mindah. Mindah itu dia adalah sebuah batin. Contohnya sekarang apa? Mau kaji wajib bagi akal. Mau kaji mustahil bagi akal. Mau kaji jaiz bagi akal. Jadi bukan main-main akal ini. Itu.
Yang main-main itu akal-akalan. Nah, itu baru main-main ya. Tapi kalau kodrat akal jangan disalahkan. Dia paling kuat itu. Paham? Insyaallah. Kalau Buya, insyaallah. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih Pak Ramadan. Silakan. Yang lain? Baik. Saya bertanya, Bu. Iya, silakan. Moderator. Di YouTube Buya, di tempat lain itu ada bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 313. Kalau nggak salah 3 kodrat, 1 wujud, dan 3 mandat. Nah, yang mandat ini kami belum tahu ya, mohon dijelaskan. Iya. Karena grup lain juga PR, pekerjaan rumah, jadi belum bisa dibuka di sini. Ini termasuk pekerjaan rumah grup 2. Ya. Kenapa Al-Fatihah itu, Fatihatun Nasun ini saya bilang terbuat dari 313. Tolong dijawab. Juga tadi saya lupa juga di grup 1 juga PR. Jadi itu ya, semua di grup 4 juga PR. Itu ya. Jadi enggak bisa dibuka, maaf. Itu. Terima kasih Bu ya atas pemahamannya. Iya. Insya Allah. Baik, nanti kita kupas tuntas, kita kembali ke YouTube dulu. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.